Wa nuwasil, kita menyambung pelajaran kita di dalam kitab Zinatul Usar bi Adabi Khairil Bashar, masih membahas tentang adab dukhulil khala, tata cara masuk ke kamar mandi atau ke toilet. Dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adab-adabnya. Yang pertama dari mulai mencopoti cincin atau meletakkan cincin, kemudian memakai sendal, kemudian menutup kepala, kemudian masuk dengan kaki kiri, kemudian berdoa, ya. Kemudian berdoa sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Mudah-mudahan 5 adab yang telah kita pelajari itu sudah mulai kita amalkan. Karena yang namanya ilmu akan kuat jikalau diamalkan. Al-ilmu, ilmu itu yahtiful amal, mengundang kepada amal. Wa illa irtahal. Kalau ilmunya nggak diamalin, ya udah hilang begitu aja. Dan subhanallah, ulama di muka bumi ini banyak. Ada ulama dari Maroko, ada ulama dari Mesir, ada ulama dari berbagai negeri memiliki ulama masing-masing. Tapi kalau kita lihat secara sekilas, ulama Hadramut selalu lebih unggul dari mereka. Artinya sepak terjang dakwahnya ulama-ulama Hadramut itu sangat luar biasa sekali. Padahal ulama Hadramut kitabnya tipis-tipis, nggak ada kitab yang gede-gede. Kita lihat aja kitab-kitab orang Hadramut, Risalatul Jami'ah, kecil-kecil tuh kan kitabnya, tipis lagi. Kitab tasawufnya ada Sulukil Murid, kitabnya lagi Nasoid Dunia gitu kan ya, nggak sampai hikam gede gitu, jarang. Kitabnya tipis-tipis, tapi subhanallah dakwah mereka luas sekali, kemana-mana mereka masuk. Bahkan negeri kita Indonesia yang sangat besar ini, penyebab masuk Islamnya ya Wali Songo yang asal muasal mereka dari Hadramaut. Apa rahasianya? Para ulama-ulama dunia bertanya sama orang-orang Hadramaut, apa kiranya rahasia kalian sampai ilmunya itu barokah, sampai ilmunya itu banyak dirasakan oleh banyak kalangan umat Nabi Muhammad? Jawaban mereka simpel, kami tidak akan melewati satu ilmu kecuali ilmu yang telah kami pelajari tadi kami amalin. Itu doang. Jadi mungkin yang dipelajarinya sedikit, ada sunnah Nabi SAW, tapi mereka nggak ngeloncat ke bab berikutnya kecuali mereka jadikan diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka untuk bisa mengamalkan apa yang telah dipelajari. Kalau enggak ya malin, nggak lanjut tuh pelajaran. Makanya kalau dengar senior-senior di Hadramut atau di Darul Mustafa, ya, itu kakaknya Habib Umar, Habib Ali Masyhur rahimallahu rahmatul abrar, beliau kalau lagi ngajar fikih, ya, nanya sama murid-muridnya, masuk bab siwak, nanya dulu sama muridnya, aina siwakukum, di mana siwak kalian? Kalau muridnya nggak ada yang bawa siwak semua, khalas, mafid daras, tutup, pulang, mayanfa, ya, nggak ada manfaatnya sekarang belajarin tahu keutamaan siwak A, B, C, D, E, F, G, tapi nggak diamalin. Nah begitupun kita, ya kita nggak bisa seperti mereka 100%, minimal copy paste setik-setik lah, walaupun nanti hasilnya nggak HD banget, hasilnya nggak bener-bener HD banget, nggak bener-bener real, tapi minimal ya ayolah setik-setik malah gitu. Nah, jadi 5 adab yang telah kita pelajari di dalam bab mandi ini, dalam masuk kamar mandi ini udah pernah diamalin belum? Ya, jangan sampai terus adabnya dipelajarin. Makanya kitab ini kita santai bawanya, nggak terlalu cepat gimana. Harapannya ya mudah-mudahan diamalkan, karena rahasia orang mengamalkan jauh lebih beda dari orang yang menghatamkan kitab ini. Rahasia orang yang mengamalkan kitab adab Zinatul Usar insya Allah lebih besar daripada hanya sekedar menghatamkan tapi nggak ngamalin, ya. Jadi usahakan, ya, minimal kita kalau masuk kamar mandi nggak pakai sendal tuh ada rasa nggak enak gitu kan, atau minimal kalau nggak tutup kepala tuh astagfirullahaladzim, rasanya kumaha gitu. Tapi jangan dikodok, aduh orang tadi kamar mandi tuh nggak pakai penutup kepala, kodok ke kamar mandi deh, lah, jangan. Next berikutnya jangan sampai tidak menutup kepala. Nah, dan kita sudah bahas pada pertemuan terakhir tentang doa masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisil khabisil mukhbisi syaitanir rajim. Ya. Yang keenam, doa untuk menutup pandangan mata-matanya jin.
Jadi ini doa untuk menutup pandangannya jin. Doa li satri a'yunil jin. Yang keenam, doa li satri a'yunil jin. Ya, yang keenam adabnya membaca doa untuk menutup matanya para jin. Jin laki-laki atau jin perempuan. Ya. Jadi disunahkan untuk membaca doa ini karena mereka itu transparan melihat kita juga kalau di kamar mandi. Jadi makanya dengan menutupi pakaian yang sesungguhnya itu adalah doa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan takwa itu dengan pakaian. Walibasut taqwa khairun lakum. Pakaian takwa itu lebih baik bagi kalian. Ada pakaian itu pakaian zahir, ada pakaian batin. Pakaian zahirnya ya sekarang satrul aurah, menutup aurat kita di dalam sholat, di luar sholat, bagi laki dan perempuan. Dalam pembahasan fikih yang telah kita lalui dalam Risalatul Jami'ah, itu aurat zahir. Ada lagi aurat batin. Aurat batin ini ya pakaian yang sesungguhnya dilihat oleh makhluk-makhluk yang kita tidak lihat. Mereka melihat kita, ini punya pakaian apa enggak nih? Ini dia pakainya zahir apa enggak nih? Batin doang atau zahir doang atau dua-duanya dia punya? Itu yang tahu biasanya orang-orang gaib atau bangsa jin, malaikat dan lain sebagainya. Ya, dan itu banyak di dalam Al-Qur'an dari dalil tentang pakaian-pakaian yang zahir. Begitupun rumah kita jangan sampai dipagerin zahir doang. Rumah pagernya ketat misalkan, CCTV, pagernya kadang dikasih kawat-kawat, bagus, tapi jangan cuma itu, pagerin juga rumah kita dengan azkar, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap rumah itu paling maksimal mengkhatamkan surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah bisa mengusir jin atau mengusir ilmu sihir itu dengan baik menghatamkan surat Al-Baqarah. Jadi kalau punya rumah baru atau saat ini punya tempat tinggal tidak dibacain zikir, sering sekali rumah itu nggak ada pagar batinnya. Pagar batinnya harus ada. Tapi kalau nggak bisa menghatamkan surat Al-Baqarah, minimal baca surat Al-Fatihah, kemudian permulaan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian jantungnya surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi, kemudian terakhir baca surat Al-Baqarah ayat terakhirnya dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir. Setelah itu baca qul huwallahu ahad sekali, qul a'udzu birabbil falaq 11 kali. Terus qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Jadi yang baca 11 kalinya bukan surat Ikhlas tapi surat Al-Alaq. Karena di dalam surat Al-Alaq itu ada kalimat wa min syarrin naffatsati fil uqad. Lindungilah daripada kejelekan nafas. Nafasat itu dukun perempuan. Nafasat yang suka niup-niupin dari bangsa ilmu-ilmu sihir. Niup nafasati fil uqad. Tapi di situ Allah pakai kalimat redaksi perempuan. Karena terbukti sekarang, jangankan orang-orang Nusantara ya, Amerika aja rata-rata penyihirnya perempuan. Habib tahu dari mana? Nah, nonton Harry Potter. Harry Potter itu jinnya kan yang ketuanya siapa? Perempuan kan? Orang barat aja perempuan, apalagi Nusantara. Jadi maksudnya bukan nyinggung dukun-dukun perempuan, enggak, nanti diisoman saya. Tapi memang Al-Quran menyebutkan seperti itu, wa min naffat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah terkena sihir. Dalam riwayat rambut beliau pernah diambil tanpa sepengetahuan beliau, kemudian diikat dalam sebuah benang-benang, kemudian dilempar di dalam sumur. Maka Rasulullah pernah terkena sihir. Bukan berarti Rasulullah lemah, enggak, pelajaran dari Allah untuk umatnya. Kalau terkena sihir atau kalau pernah kena santet, pakainya ayat surat Al-Alaq. Karena Nabi ketika baca surat Al-Alaq mulai satu persatu talinya lepas. Ya, wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan pagar batin di dalam rumah kita. Usahakan selalu ada tuh. Setiap hari jangan sampai lepas. Makanya itu semua ada di dalam rotib haddad. Kayaknya dianjurkan jangan meninggalkan rotib al-haddad. Karena rotib al-haddad itu adalah sebuah ibarat zikir-zikir yang dikutip dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, ya, dari doa-doanya orang soleh yang dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka dinamakan rotib haddad. Rotib artinya susunan Imam Haddad di dalam zikir-zikir itu. Bukan karangan beliau,
beliau hanya mencuplik, terciptalah namanya Ratib Al-Haddad. Jangan ditinggal tuh. Dalam setiap hari harus punya. Ya, Habib, tapi rumah Nabi saya lihat, masya Allah, nggak ada penjagaannya. Irahan ningalina. Hidup zaman Nabi gitu. Nggak dengar riwayat ya. Dengar riwayat seperti satu riwayat Nabi SAW lagi jalan, tiba-tiba Nabi melewati seorang perempuan yang sedang menangis, anaknya baru berapa bulan meninggal. Akhirnya sama Nabi SAW dibilang sama perempuan, ya imra'ah isbiri, wahai perempuan sabar, kata Rasulullah. Ini perempuan gak sadar yang ngomong di belakang itu Rasulullah. Akhirnya kata si perempuan, gak usah bilang-bilang sabar, kamu bukan di posisiku saat ini. Digituin Nabi SAW, gak usah bilang-bilang sabar katanya, kamu gak di posisi aku. Akhirnya Rasulullah udah ngasih tahu gak sabar, dia gak dengar, Rasulullah pulang. Akhirnya sahabat yang di belakang Nabi bilang sama perempuan, ada Rasulullah. Kaget perempuan itu, aduh Nabi Muhammad ini, kata si perempuan. Akhirnya perempuannya langsung ngejar Nabi SAW, dan kata si perempuan ini, ketika aku ingin menjumpai Nabi, tidak ada satupun penjaga di rumah Nabi, bebas maksudnya masuk nanti security nah ini syahidnya di situ. Ini perempuan akhirnya masuk ke rumah Nabi SAW, minta maaf sama Nabi. Kata Nabi, as-sabru inda sadamatil ula, kesabaran itu ketika dentuman pertama dia sabar, itu namanya sabar. Jadi ketika kejadian kita bisa nahan, kembali sama Allah, nggak mencaci maki, tidak bersangka buruk sama Allah pas kejadian, itu hakikat sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, rumah Nabi nggak ada pagar. Wah, sekarang rumah-rumah habaib pageran semua. Rumah-rumah kiai semua sekarang di pageran. Ngomong rumah Habib Fauji cenah di dia, wah pager lagi kali gitu kan. Kumaha eta pageran semua nih. Enggak, di zaman Nabi SAW enggak ada pagar. Ini saya ngutip kalimatnya Raja Khalifah Umar Abdul Aziz. Pernah juga ditanya sama rakyatnya gitu. Ini pemimpin macam apa katanya? Pemimpin kok dijaga ketat? Pasukannya banyak banget, kemana beliau pergi di pengawal di mana-mana, Nabi aja nggak ada. Kata Umar Abdul Aziz, simpel jawabnya. Dulu di zaman Nabi, ya sahabat-sahabat yang dikelilingi Nabi atau tetangga Nabi kayak saya, aman. Sekarang tetangga saya semua kayak ente marane, cenah geus teu aman moal cenah. Ya, digituin sama Khalifah Umar Abdul Aziz. Maksudnya beda lah, di dalam perbedaan zaman ya berbeda keadaan juga. Ya, jadi nggak apa-apa pagarnya ditutup, rumahnya menjaga-jaga, karena sekarang sering sekali kejahatan itu terjadi karena kesempatan. Jadi jangan ngasih kesempatan. Zaman Nabi wajar dibukain, sahabatnya udul, mereka semuanya sepakat, ulama ahlul hadis semua sahabat Nabi udul, arti udul adil, mereka jauh dari segala hal-hal yang bernama berbau maksiat itu jauh semua di antara mereka. Mereka orang-orang jujur, ya. Sayyidina Ali pun pernah dibilang gitu, aku hari ini tidak seperti zaman Nabi pemerintahanku, karena dulu di zaman Nabi sahabat-sahabat Nabi seperti aku, tapi hari ini aku punya sahabat semua kayak kalian nih, tebararenar cenah gitu bahasa nanti. Nah, jadi nggak apa-apa, tapi jangan sampai pagar zohirnya ada, pagar batinnya nggak ada. Begitupun ini pakaian itu ada pakaian zahir, ada pakaian batin. Nah, pakaian batinnya apa? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita punya aurat tetap tertutup. Ya, agar kita punya aurat tetap tertutup. Kalau dalam Al-Qur'an ayatnya saya tidak ingat secara spesifik, tapi yang jelas makna ayat, arti ayat itu ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga bersama Siti Hawa, wa tafiqa yakhsifan. Mereka semuanya dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Padahal sebelumnya mereka memiliki pakaian yang sangat indah. Pakaian yang sangat indah, tapi sebab maksiat, maka pakaian itu lama-lama jadi hilang. Bahkan dihilangkan oleh Allah gara-gara dikeluarkan dari surga. Di sini para ulama ahli tasawuf mengatakan, begitulah pakaian batin kita. Kalau kita sekali maksiat sama Allah, maka pakaian batin kita tuh lama-lama akan hilang. Yang tadinya pakaian batin ini tertutup, menutupi kita daripada sihir, menutupi kita daripada aura-aura yang tidak baik, atau daripada pandangan jin dan lain sebagainya, itu semua jadi hilang kalau kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga, maka seluruh pakaian surganya dicopot kecuali
disisain di jari jemarinya ini nih, kuku nih. Kata sebagian ulama, nih kuku ini sebenarnya pakaian orang ahli surga. Nih kuku nih, kayak gini nih pakaian nanti di surga tuh modelnya kieu tah. Makanya ada sebagian ahli hikmah mengatakan kalau kita lagi dalam keadaan tertawa yang terbahak-bahak, ya, tertawa yang nggak bisa berhenti, ningali kuku itu bisa langsung bikin kita berhenti tertawa. Ya, kadang ada orang tertawa sampai kencing-kencing, menangis-nangis, kan? Susah mau berhenti. Lihat kuku aja. Kenapa? Karena akan naluri asli dia sebagai anak keturunan Adam akan mengenang masa-masa dia dikeluarkan dari surga. Jadi sedih deh gitu. Kayak lihat kuku. Nah, bahkan dalam riwayat nanti pakaian di dalam surga kayak kuku gini nih. Pakaian kayak kuku, kan unik, nggak tahu nih dari bahan apa gitu kan. Ada yang tahu nggak nih? Ini bahannya apa nih? Nggak ada. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah min Allah Subhanahu wa taala kuku nih. Sering-sering lihat kuku nih. Tapi tong sampai kukuna siga lidi pedesnya nih panjang nih. Tuh kan makanan lidi itu. Kuku Masya Allah panjang, jangan. Salah satu mengamalkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'ilur Rasul, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kukunya setiap 15 hari sekali. Itu Rasulullah memotong kukunya. Kadang 15 hari itu bertepatan di hari Kamis, berarti Kamis. Kadang bertepatan hari Jumat, Jumat. Kadang Rebo, Rebo. Kalau enggak Rebo, Kamis, Jumat. Rebo, Kamis, Jumat. Pokoknya setiap 15 hari sekali Rasulullah SAW memotong kuku. Nah ini sekarang Masya Allah banyak yang mengaku cinta Nabi, umat Nabi, bahkan menyampaikan ajaran Nabi, tapi kukunya panjang pisan. Panjang kukunya teh. Masya Allah, nggak tahu apa gitu. Nanti alasan-alasannya kadang nggak lucu gitu. Kenapa kamu kukunya panjang? Biar buka sosro gampang, biar buka apa gampang. Ada adar baridah, jangan, ya. Intinya tutupilah tubuh kita dengan pakaian yang batin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani adam idza dakhala ahdukumul khala an yaqul bismillah. Penutup antara anak keturunan Adam dan matanya para jin, ya, penutup antara aurat anak Adam dan mata-matanya jin, kalau setiap kalian masuk kamar mandi hendaknya mengucapkan kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah. Rawahu Tabarani wa hasanahu fil Jami' Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Dalam riwayat bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan kecuali Allah. Rawahu Ibnu Sina. Wa hadhihi al-adhkar wa ma qablaha takunu qabla dukhulil baitil khala' li'annahu la yajuzu dzikrullah fil makani qada'il hajah. Zikir-zikir yang tadi disebutkan dari mulai doa Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, terus bismillahilladzi la ilaha illahu, kata beliau catatannya, zikir-zikir itu dibacanya sebelum masuk ke dalam toilet. Karena yang namanya zikir tidak diperbolehkan diucapkan saat buang hajat. Jadi zikir-zikir tadi dibacanya sebelum masuk kamar mandi atau sebelum masuk toilet. Kalaupun lupa, ya di dalam hati lah. Ma'dzur insyaallah. Kalau memang benar-benar lupa. Lain baca doa lupa, mau handphone tuh lupa, eta redang tah, kumaha tah. Ya. Jadi kalau lagi lupa is okay lah. Insyaallah Allah Rahim, masih bisa lah baca dalam hatinya. Tapi kalau bagusnya bacanya sebelum, ya. Jadi jangan sampai di dalam, apalagi dilafadzkan, disebutkan, jangan. Nah, itulah jin, ya. Jadi jin itu Masya Allah banyak sekali, di mana-mana itu ada jin, ya. Laki-laki juga sering pakai jinnya. Pakai jin nggak laki-laki? Pakai celana ya temannya. Ya, jin, siapa aja jin itu banyak. Kemarin Habib janji mau kasih nama-nama jin. Jin itu banyak. Salah satunya ada jin yang bernama Walhan. Ada jin namanya Walhan. Apa tugas jin yang satu ini? Tugas jin yang satu ini untuk menggoda anak Adam berlebihan di dalam menggunakan air. Jadi kalau dia udah masuk kamar mandi, bawaan teh cai teh Masya Allah mubazirnya luar biasa. Padahal dia nggak tahu banyak saudara yang kesusahan air. Ini nggak buang air.
kencing aja mungkin 1 ember nyiramna. Ada kadang begitu kan, ya. Mandi teh setengah bak tuh, nggak cukup setengah bak, kadang dihabisin bak-baknya. Masya Allah. Ayo we memen caing ke piceun gitu kan, jika anak SD gitu kan. Ada tuh. Atau ketika dia wudu was-was. Ketika wudu, tadi sekali apa 2 kali ya? Kayaknya baru sekali, main lagi terus, main lagi, sampai mubazir air. Hati-hati kalau itu air wakaf. Misalkan di masjid, kayak di masjid kan misalkan airnya wakaf gitu kan, diperuntukkan memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakainya untuk berlebihan, dipakainya untuk misalkan nyuci mobil pribadi tanpa izin sepihak misalkan, kan hati-hati itu. Itu air wakaf harus benar-benar diperhatikan gitu. Ya, jadi setan yang pertama ini namanya walhan. Naam. Dan diriwayatkan iblis itu kan yang diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara enggak mau sujud sama Nabi Adam. Nah, ketika dia diusir dari surga, kemudian dia memiliki keturunan. Diriwayatkan keturunannya iblis itu sampai sekarang ada 9. Ada 9 keturunannya iblis yang saat itu diusir dari surga, dia punya keturunan 9. Nah, 9 daripada anak keturunan inilah yang menggoda anak Adam. Salah satunya tadi walhan. Kemudian siapa? Khanzab atau khinzab. Ya, ada lagi namanya khanzab. Kalau khanzab ini yang membuat was-was di dalam sholat. Jadi kalau kita lagi sholat berjamaah, kemudian sofnya nggak rapat, dia masuk seperti anak kambing tuh. Kalau lagi kambing mau ngambil makanan kan banyak kambing datang, ujung-ujung ada anak nyelip-nyelip gitu kan ya. Ini khanzab nih. Kadang lagi sholat suka ngeganggu anak Adam, baik yang berjamaah atau yang sendirian. Itu namanya khanzab. Dibisik-bisikin dia, diingetin tentang perkara yang lupa selama ini, dia ingat pas lagi takbir. Allahu Akbar langsung ingat. Kemudian lagi tadi walhan udah. Ya. Kemudian lagi yang ketiga zalanbur. Ya, zalanbur namanya. Yang ketiga zalanbur. Naam. Ini dia punya kerjaan untuk membuat kebohongan atau membuat penipuan di dalam pasar. Ya. Jadi kerjaannya zalanbur ini, dia duduknya staynya preman pasar lah. Ini staynya dia di pasar. Jadi tugas dia di pasar sama pasukan-pasukan dia, gimana caranya si penjual itu ngurangin timbangan, si penjual itu bohong, pokoknya atau si pembelinya nanti melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, itu rata-rata yang ngegodanya nama setannya zalanbur. Nama setannya zalanbur. Ada lagi a'war. Ada lagi nama syaitan namanya a'war. Ini tugasnya dia membisikkan ke telinganya manusia untuk selalu berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian dia suka niup-niup kemaluan laki-laki sama perempuan, gimana caranya biar selalu naik, biar selalu terangsang dan lain sebagainya. Itu namanya a'war. Ya. Atau dia bikin pandangan-pandangan supaya gimana mendekatin kepada perzinahan dan lain sebagainya. Namanya a'war. Ada lagi yang kelima wasnan. Namanya wasnan. Ini nih setan wasnan yang paling sering sama kita nih. Kenapa? Karena setan ini menjadikan orang-orang itu susah bangun dari tidur untuk sholat. Jadi dia yang ngencingin telinga orang yang tidur saat mau sholat. Ini namanya siapa? Wasnan. Wasnan ini kerjaannya syaitonun naum. Dia digelarinya syaitan tidur. Jadi orang-orang, kalau kata Nabi SAW, kalau ada orang sholat subuh nggak bangun, maka bala syaitanu fi udhunih. Syaitan itu lagi ngencingin dia di telinganya. Jadi toilet tuh telinganya. Telinga orang tadi jadi toilet. Itu namanya wasnan. Ya, dia bikin kepala kita jadi susah diangkat karena pengen nanti tidur berat aja. Kemudian dia bikin kelopak mata kita asa berat bisa diangkat nanti. Itu kerjaan dia tuh. Jadi perkara yang paling berat dilakukan oleh manusia adalah mengangkat kelopak mata sebetulnya. Berat aja, lebih berat dari berapa ton ya. Kalau perkara-perkara yang ton-tonan, kilo-kiloan itu masih ada alat bantu lah. Ini kalau ngangkat kelopak mata berat sekali. Nah, itu namanya siapa? Wasnan. Ya. Nah, yang berikutnya yang nomor 9 namanya tabur. Ya, namanya tabur. Nama syaitan ditugaskan namanya ini syaitan musibah.
Jadi setiap muslim, muslimat yang dia terkena musibah, ini syaitan kerjaannya menjadikan yang terkena musibah tadi berteriak-teriak, tidak terima, mukul diri sendiri. Kemudian kalau ada keluarga yang meninggal, dia sampai sobek-sobek baju atau dan lain sebagainya. Itu namanya siapa tadi? Tabur. Syaitan tabur tadi. Bikin gimana caranya orang-orang yang terkena musibah nggak terima dengan musibah itu. Dia kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu dari syaitan, namanya tabur. Kemudian dasim. Jadi maksudnya kalau udah punya anak yang disebutkan nama di sini, ya ganti langsung nih. Jangan sampai namanya sama kayak syaitan. Ada dulu sahabat Nabi dalam satu riwayat lah, namanya Syihab atau Syahab. Iya. Akhirnya diganti sama Nabi SAW, namanya Muslim bin Abdillah. Tapi kata Ibn Hajar itu bukan nama syaitan. Khilaf doang sih. Tapi pada poinnya, kalau ada nama-nama yang mirip seperti yang disebutkan, diusahakan ganti aja, nggak apa-apa, nggak usah potong kambing lagi, ya, ganti aja Bismillah, pakai Fatihah. Jadi ganti nama itu nggak harus pakai motong kambing deh. Beb, saya mau ganti nama, Beb, saya udah umur 20 tahun 30 tahun kelihatan nama saya nggak bagus. Emang apa nama kamu? Murroh. Apa arti murroh? Pahit. Pantas utang loba pahit wae dah hidupna. Mau ganti nama, Beb, namanya mau misalkan jadi nama Abdullah, boleh nggak? Boleh. Bismillah, Fatihain, minta Fatihain sama guru terdekat atau sama ustadz terdekat. Habisnya Fatihah, udah selesai, nggak harus motong kambing. Nanti kalau wajib motong kambing, nanti potong rambut lagi, digendong deh di sallallahu haradang tekedah, ya ganti aja nggak apa-apa. Bismillah. Tapi kalau bisa minta ganti sama orang yang memiliki kesolehan lah, itu lebih bagus. Dan Nabi sering mengganti-ganti nama sahabatnya, ya. Seperti Murrah tadi, salah satu nama sahabat yang diriwayatkan Abu Hurairah, nama aslinya Murrah, diganti sama Nabi jadi Abdurrahman. Kemudian ini Dasim ini tugasnya apa? Tugasnya dia ini mengganggu muslim yang lagi makan. Gimana caranya ketika makan, minum, dia tidak Bismillah, makannya banyak, kunyahannya sembarangan. Padahal kan tata cara makan itu banyak dari Nabi, dan kita akan lewati nanti tata cara makan, adab-adab makan. Dasim. Dia kemudian menggoda orang lagi makan minum, kemudian masuk rumah. Gimana caranya orang masuk rumah nggak baca doa? Tugasnya dia semua nih. Kemudian dia tidur di atas kasur juga. Kemudian dia mengganggu orang yang lagi mau pakaian, pakai baju. Ini Dasim, tugasnya banyak nih. Gimana caranya pakai baju nggak baca Bismillah dan lain sebagainya, ya, dan terus dan lain sebagainya. Jadi dia godain makan, minum, masuk rumah, kemudian godain orang mau tidur, karena dia tidur di atas kasurnya manusia nih. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kita lagi mau tidur, ya, idza awa ila firas, kalau kita sudah mau datang ke firas, disunahkan untuk dibersihkan dulu. Itu bukan adat istiadatnya orang-orang tua dahulu, enggak, itu ajaran Nabi. Jadi dibersihin dulu kasurnya, ya, supaya si Dasim teh leungit heula gitu. Gitu. Leungit dulu. Jangan sampai tidur barengin dia. Ya, alhamdulillah lamun teu katingal lamun ketingali beungeutna, Masya Allah, kabur ente. Karena secantik-cantiknya jin dalam riwayat sejelek-jeleknya manusia. Secantik-cantiknya jin, sejelek-jeleknya manusia. Naam, ya. Wathamin, yang berikutnya mutawwin wa akhiruhun nun, atau dalam riwayat lain namanya musawwid. Naam, dia penyebar hoaks. Ini dia ngebisikin ke telinga setiap manusia. Gimana caranya nih manusia nyebarin hoaks ceritanya. Jadi mutawwin ini atau musawwid ini jin yang paling terviral 2021-2022. Kan loba nu hoaks ya. Mutawwin, jin paling viral nih di zaman ini. Mutawwin karena dia nyebarin kabar-kabar bohong. Ya, tapi kabar bohong udah dari zaman dulu sih. Zaman Nabi SAW, kabar-kabar hoaks yang tersebar tentang Sayyidah Aisyah sudah terjadi dan lain sebagainya. Terakhir namanya siapa? Abyad namanya, muwakkal bil anbiya wal awliya. Wah, ini paling tinggi nih. Setan, anak-anaknya iblis yang paling tinggi. Tugasnya dia mengganggu para rasul dan para wali-wali Allah. Tapi rasul, anbiya semuanya selamat dari godaan dia. Adapun para aulia, mereka sangat bersungguh-sungguh untuk melawan godaan iblis abyad namanya.
Faman salimahu Allahu salama. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari godaan si abiyat tadi, maka dia akan selamat. Tapi siapa yang dibuat terjerumus oleh Allah, maka dia akan terjerumus. Ini faedah didapati dari Husain bin Sulaiman Ar-Rashidi. Husain bin Sulaiman seorang ulama besar dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kira-kira nama jin yang tugas kita mudah-mudahan terhindar dari setiap godaannya dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih penjagaan dari jin itu? Satu, zikrullah. Jangan sampai lepas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya, setiap di antara kita harus punya zikir rutinan. Ya, apapun zikir tadi, baik kalimat yang paling mulia la ilaha illallah, istighfar, salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, disuruh untuk zikir. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, ma'lumat, ya, disuruh untuk berzikir di hari-hari tertentu nih, hari-hari seperti ini. Kita disuruh untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa afidu min haitsu afadhan nas fastaghfirullah. Ya, ketika sudah mereka menyebar diri daripada masjid, daripada Arafah, mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, bulan Zulhijjah ini atau hari-hari pertama di dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia di muka bumi. Ya, hari-hari yang paling mulia di muka bumi adalah hari 10 pertama di dalam bulan Zulhijjah. Bahkan saking mulianya ini hari, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Allah bersumpah dengan 10 malam ini, wal fajri walayalil ashri. Kemudian Allah ketika memerintahkan Nabi Sulaiman setelah khalwat 30 hari, kemudian disuruh lagi 10 hari untuk menyempurnakan jadi 40 hari. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam setelah beliau khalwat 30 hari, kemudian fa'atmamnaha bi'ashr, disuruh oleh Allah untuk menyempurnakan 10 hari berikutnya. Nah, 10 hari kata sebagian ulama ahli tafsir, yang dimaksud 10 hari itu adalah 10 pertama di dalam bulan Zulhijjah. Maka orang-orang yang mengenal Allah dan Rasulnya tidak akan meremehkan malam-malam ini, apalagi malam qiyamul lailnya. Jangan ditinggalkan, walaupun hanya 2 rakaat tahajud sebelum subuh bangun, usahakan sholat, karena ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Uniknya kita punya Nabi, hebatnya, mulianya Rasulullah SAW ketika menghimbau motivasi untuk umat-umatnya menghidupkan amal soleh di dalam bulan pertama bulan Zulhijjah. Nabi nggak bilang seperti bulan puasa. Bulan puasa Nabi bilang apa? Barang siapa yang puasa dengan iman dan mencari pahala, Allah ampunkan dosanya. Barang siapa yang dia melakukan ini, pahalanya sekian, melakukan ini pahalanya sekian. Disebut setiap pahalanya oleh Nabi. Tapi ketika Nabi menyebutkan tentang motivasi untuk bulan pertama bulan Zulhijjah, Nabi nggak sebut besar pahalanya, tapi Nabi mengatakan ma min ayyam al-a'malu salih fiha ahabba ilallah. Kata Nabi apa? Setiap amal, tidak ada hari-hari yang berlalu yang mana amal soleh dilakukan di hari-hari itu yang paling dicintai oleh Allah dari 10 pertama bulan Zulhijjah. Nabi cuma bilang siapa yang beramal soleh di dalam 10 pertama bulan Zulhijjah, itu adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi dapat derajatnya langsung mahbubiyah, dapat derajat hamba yang dapat cinta Allah. Nah, ini yang paling tinggi nih. Jadi Nabi motivasinya simpel tapi maknanya luar biasa besar. Jadi siapapun yang beramal di dalam sebulan Zulhijjah ini, dia akan meraih predikat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat cinta Allah, dia akan dapat segala-galanya. Maka jangan meremehkan amal sekecil apapun. Udah hari ketiga nih, jangan kita remehkan amal sekecil apapun, walaupun hanya membersihkan kotoran di tengah jalan, melihat ada bekas kulit pisang, melihat ada aqua yang tidak pada letak sampah, itu dibuang tuh. Walaupun cuma itu, pahalanya insya Allah besar. Membuang sampah pada tempatnya aja terhitung pahala besar, apalagi sholat jamaah, apalagi puasa, apalagi ngaji Quran, apalagi sedekah, apalagi gitu kan ya. Jadi yang kecil aja nggak diremehkan, apalagi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita bisa mendapatkan keutamaan beramal soleh di bulan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khitam wa ja'alana wa iyyakum min ahlil asrar, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang hadir menjadi hamba-hamba yang memiliki rahasia besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Udah 10:30, mungkin insyaallah pertanyaan next minggu depan kita akan, tapi minggu depan lebarannya ya.
Kalau ikut pemerintah nggak ada ya lebarannya. Jadi kalau besok lebaran memang berarti pengajiannya diliburkan dulu karena lebaran Id, kita lebaran makan yang banyak, tapi tetap dengan menjaga adab-adab makan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana